Halo semua. Eh, Hari ini saya ingin berbagi atau bagian dari pengingat diri juga gitu. Karena pada dasarnya saya bukan dalam posisi yang bisa mengajari siapapun gitu. Nah, yang saya bagi adalah pengingat diri gitu. Pengingat diri dari apa-apa yang ya pernah saya pelajari atau baca gitu atau dengar. Kemudian pengingatnya adalah ketika kita berada di posisi sebagai pelaku, misalnya guru atau orang tua atau bahkan diri sendiri dalam kehidupan gitu kan ya. Nah, kebetulan saya sekarang sedang di Jakarta bersama Ibu Kenny Dewi dari Bandung, Jakarta Lead, bagian dari program Asosiasi Wardrobe Steiner Indonesia gitu, melakukan perjalanan mentoring untuk inisiatif atau center-center yang masih memerlukan support dan dukungan gitu. Nah, dalam proses tersebut tentu saja saya juga belajar gitu, jadi tidak ada satu arah dalam memproses apa itu pendidikan wardrobe gitu, baik dari filosofi maupun practicality-nya gitu. Jadi mungkin kalau kembali lagi gitu, apa sih yang membuat wardrobe itu wardrobe gitu? Apakah kalau untuk PAUD apakah temboknya yang dicat lazur gitu, yang soft, warna-warna lembut, yang tidak mencolok mata, tidak menstimulasi anak atau mengalihkan perhatian mereka, apakah itu, lalu kemudian hal-hal lainnya yang pada umumnya ada di kelas TK Wardrobe atau PAUD Wardrobe gitu. Kalau ditelaah kembali, tentu saja semua ya bisa melakukan persiapan secara fisik gitu kan, apa yang terlihat oleh mata, open ended toys, mainan-mainan yang masih memiliki ruang untuk anak-anak berimajinasi, berkreativitas, di mana mereka bisa memproses emosi, sosial dan lain-lainnya. Tapi apakah hanya semua tentang apa yang dilihat oleh mata? Nah, itu lagi. Nah, saya kembali diingatkan tentunya apa ya yang bisa kita lihat atau rasakan atau pikirkan dari apa yang tidak terlihat oleh mata gitu. Nah, kali ini tentu saja sebagai pengingat saya ingin kembali kepada esensi dari pendidikan wardrobe itu. Jadi dari organisasi pendidikan anak usia dini wardrobe, tentu saja itu ada namanya The Essential of Wardrobe Early Childhood Education. Jadi mungkin saya akan membahasnya atau mungkin sedikit sharing satu persatu. Jadi dari topik ke topik. Nah, disampaikan bahwa pada dasarnya pendidikan itu adalah pendidikan yang mandiri, yang ada di dalam diri.
Jadi essentially there is no education other than self-education, whatever the level may be. This is recognized in its full depth within anthroposophy, which has conscious knowledge through spiritual investigation of repeated earth life. Every education is self-education, and as teachers, we can only provide the environment for the children's self-education. We have to provide the most favorable condition where, through our agency, children can educate themselves according to their own destinies. This is the attitude that teacher should have toward children, and such an attitude can be developed only through an ever-growing awareness of this fact. Gitu. Jadi memang ya kesannya berat gitu dalam, tapi ya memang kalau ingin melihat atau merasakan apa ya yang sejatinya ada tanpa harus dilihat dengan mata gitu secara literally, secara harfiah. Nah, ada beberapa hal yang di dalam esensi itu ada cinta dan kehangatan, terus perhatian atau kepedulian terhadap lingkungan, dan juga merawat indera gitu. Dalam hal ini 12 indera dalam pendidikan Waldorf. Kemudian ada sisi kreatif, terus artistik experience atau pengalaman kreatif atau pengalaman tentang seni. Kemudian sudah pernah saya bahas itu tentang kegiatan yang bermakna dari orang dewasa sebagai contoh yang bisa ditiru oleh anak-anak. Kemudian ada bermain bebas, yang bermain imajinatif gitu kan. Kemudian perlindungan terhadap proses dari masa kanak-kanak itu sendiri. Kemudian apalagi ya, rasa syukur, penghormatan atau ketakjiman yang biasa disebut, dan juga ketakjuban gitu. Kalau ini benar nggak ya, gratitude, reverence, and wonder. Kemudian tentu saja anak-anak itu masih harusnya diterima dalam kebahagiaan, kemudian humor, ya gitulah ya, joy, humor, dan happiness. Nah, yang ini nih yang nggak kalah penting, yang kita miliki sebagai proses yang berbeda-beda. Adult or caregiver on the path of inner development. Jadi pertumbuhan orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak itu merupakan suatu yang esensial gitu. Nah, sekarang karena kebetulan saya pakai baju hijau, ini bahas apa duluan ya, jadi nggak ada yang mana duluan, nggak ada yang mana belakangan gitu. Nah, kali ini mungkin terinspirasi dari baju saya yang berwarna hijau, mungkin saya akan sharing sedikit tentang care for the environment and nourishment for the senses. Jadi gitu. Jadi kalau kita di TK itu tentu saja apa yang bisa dilihat mata itu kita benar-benar perhatikan dengan sangat baik gitu. Misalnya kalau saya pribadi, saya menyempatkan diri saya sebagai suatu yang esensial untuk menyiapkan kelas itu, membersihkannya. Jadi menempatkan cukup waktu untuk diri saya bisa melakukan persiapan kelas, bersih-bersih, nyapu dengan bagaimana seharusnya, kemudian menaruh barang pada tempatnya, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit, segala detailnya itu dipertimbangkan dengan baik. Apakah kemudian ini baik untuk anak-anak, diperlukan untuk anak-anak,
atau hanya karena sayanya yang ingin menaruh barang-barang tersebut misalnya, atau bagaimana saya mengatur kelas dalam hal ini, atau bagaimana mengatur mainan. Jadi segala aspek yang ada yang terkait dengan lingkungan dan bagaimana kita merawat lingkungan, kepedulian kita terhadap lingkungan itu memang benar-benar dimulai dari diri kita sebelum menyambut anak-anak yang datang gitu. Bahkan ketika anak-anak datang tidak ada, sebenarnya saya juga selalu mengingatkan diri bahwa saya memiliki kewajiban untuk melakukannya sebaik yang diharapkan gitu. Bagaimana caranya ya? Kalau misalnya ngelap mainan, menyapu, mempersiapkan meja atau nature table gitu, apa nama bahasa Indonesia, benar-benar dilakukan dengan kepedulian yang sekali lagi tidak dilakukan hanya semata-mata misalnya demi kebersihan gitu, tidak. Ya, misalnya kalau naruh barang, kalau taruh barang di sini kayaknya bagus nih gitu misalnya kan, tapi kemudian ketika grup anak-anak ini bergerak bermain, penempatan barang tersebut menghalangi ya, itu benar-benar harus diperhatikan dan dipindahkan, ditempatkan sesuai dengan keperluan anak-anak misalnya. Saya suka nih naruh meja di sini kayaknya estetik di tengah ruangan misalnya gitu kan, ditaruhin pas bunga. Sedangkan anak-anak perlu ruang, kemudian kebentur-kebentur terus ya. Jadi kayak gitu. Dan kemudian bagaimana saya memandang tentang lingkungan sekitar. Nah, kebetulan di Madu Wardrobe Bali itu, di tempat di mana saya sekarang mengajar di TK-nya itu, kami memiliki playground yang sangat alami. Jadi ada banyak pohon kelapa, kemudian masih tanah yang berlumpur gitu, berpasir dan lain-lain. Ada turunan yang tidak rata gitu, benar-benar alami. Tapi tentu saja diperhatikan kalau misalnya sebelum anak-anak datang ya, atau bersama anak-anak ketika mereka bermain ya, saya memperhatikan kira-kira kalau akar ini menghalangi jalan nggak si anak-anak, nanti takutnya kebentur. Tapi kalau masih tentu saja tidak disertai niat untuk memudahkan anak-anak itu dari semua sisi gitu, tidak. Tapi resikonya yang kalau memang terlalu besar atau mengganggu gitu ya, diperhatikan gitu. Tapi memang sekali lagi kepedulian atau merawat lingkungan itu memang kalau saya sendiri sih, karena anak-anaknya banyak, mereka bergrup, jadi pergerakannya juga berbeda, itu memang berdasarkan keperluan mereka. Misalnya ada waktu ketika lingkungan itu terjadi, apa yang terjadi di lingkungan itu di luar dari kendali saya sebagai guru. Misalnya contohnya nih, waktunya ritme mingguan tuh hari Senin Rabu itu jalan-jalan, sedangkan semalam sebelumnya atau sehari sebelumnya itu hujan banjir. Memang anak-anak itu terekspos kemudian terhadap misalnya lingkungan yang tidak ideal, misalnya ada cukup banyak sampah plastik yang hanyut, kemudian anak-anak itu anak-anak itu lihat gitu, memang tidak ideal, tapi terus kemudian bagaimana perasaan saya terhadap itu, saya rasa berdasarkan pengalaman ya, itu yang mempengaruhi mereka. Contohnya mereka, ibu ada banyak sampah plastik, oh iya sedih ya biarin dulu di sana, nanti pasti ada bapak tani yang ngambil, biasanya saya bilangnya gitu. Dan memang benar, setelah beberapa waktu memang dibersihkan oleh para petani yang ada di Subak dekat sekolah tersebut, jadi gitu.
gitu. Memang tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa dikendalikan, tapi kalau kita berbicara tentang kepedulian dan bagaimana merawat lingkungan, ya memang balik lagi ke diri kita. Kita kayak menentukan nilai apa nih yang ingin saya berikan kepada anak-anak tanpa harus dijejali dengan penjelasan begitu. Tapi berdasarkan niat, trial and error gitu, percobaan, gagal, perubahan dan lain-lainnya. Gitu mungkin ya kurang lebihnya. Ya nanti mungkin ada bisa dicari the essential of World of Early Childhood Education. Dan nanti akan saya coba kulik-kulik yang topik atau note yang lainnya. Oke, terima kasih.